Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania Aulia Zahra dari kelas 11 IPS 2. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai hak asasi manusia. Nah, di hak asasi manusia ini tuh ada terbagi menjadi berbagai bidang. Nah, bidang yang saya dapat yaitu bidang ekonomi. Jadi langsung aja. Pengertian yang pertama, apa itu HAM atau hak asasi manusia? Hak asasi manusia sendiri ini adalah yang dapat diartikan suatu hak yang didapatkan dari lahir dan sudah ada pada kodratnya dan tidak bisa dipisahkan. Maksudnya itu kayak hak kita dari kita lahir sampai nanti kita udah tua, hak kita sendiri itu nggak bisa dipisahkan sama diri kita karena kayak emang udah melekat gitu kan di diri kita. Langsung aja ke pengertian hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi, memproduksi barang, menjual atau membeli barang, untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Jadi hak asasi ekonomi ini tuh lebih tepatnya kayak hak untuk menjual beli barang, untuk bertransaksi gitu-gitu. Nah, di hak asasi ekonomi sendiri ini dia mempunyai aturan hukum yang mengatur hak ini. Yang pertama ada pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, dalam pasal 28D ayat 2 juga menentukan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, yang ketiga ini khusus untuk perekonomian diatur dalam pasal 33, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, lanjutan berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nah, habis itu selanjutnya ada hak-hak yang dijamin dalam hak asasi perekonomian. Ini aku ngambil 3 dari contohnya. Yang pertama, hak memperoleh pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan ini terdapat dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perubahan yang adil, serta baik, dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Yang kedua, hak mendapatkan upah yang sama. Dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, orang dengan tidak ada perbedaan, hak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir, ikut serta dalam serikat buruh. Dapat dalam pasal 23 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingannya. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu contoh kasus pelanggaran dari hak asasi ekonomi ini. Di sini aku ngambil contoh kasus korupsi yang dilibatkan oleh Bank Senturi. Jadi, pasalnya negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun. Tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan atau LHP kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPCB, Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara sebesar 689,394 miliar. Dan untuk menetapkan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6.742 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar. Namun, baru Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara. Contoh kasus yang aku ambil di bidang ekonomi ini yaitu contoh korupsi. Karena banyak sekali di Indonesia ini yang masih melakukan kegiatan korupsi yang sebenarnya itu tidak baik untuk dilakukan gitu. Nah, tadi kan contoh pelanggarannya. Sekarang ini ada upaya untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi ekonomi. Yang pertama ada upaya preventif.
Strategi preventif itu adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan faktor-faktor utama penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara yang pertama, pemberlakuan sebagai undang-undang yang mempersulit peluang korupsi. 2. Pembentukan sebagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Akhir misalnya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Yang kedua, ada upaya detektif. Strategi detektif ini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi jadinya kasus korupsi dengan cepat dan biaya murah sehingga ditindaklanjuti. Nah, cara-caranya ini yaitu yang pertama, kan sistem dan tidak lanjut atas pengaduan masyarakat. Di sini aku cuma ngambil 2 contoh upaya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi ekonomi. Jadi itu dia presentasi mengenai hak asasi manusia di bidang perekonomian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.